yang harus diperbaiki? Penyakitnya apa sehingga kita lama menjadi juara dan ketika akan datang cuma butuh 2 tahun? Apa sih penyakitnya sebenarnya? Ada dua. Secara teknik, saya pikir cara bermain Persib, ya, saya pikir itu yang menjadi konsen saya untuk merubahnya. Dan kedua, yaitu tadi soal kebersamaan tadi. Terkesan pada tahun sebelumnya masih ada penyakit yang dibawa dari tahun-tahun sebelumnya, seperti ada gap-gap, ada blok-blok, blok A, blok B, blok C, itu yang harus saya segera perbaiki, dan itu yang terjadi, yang saya perbaiki di 2004 itu. Assalamualaikum Boboto, jumpa lagi dengan Jurnal Opa. Kali ini kita akan bertemu dengan legenda Persib yang sangat langka. Dia memulai karir sebagai pemain, asisten pelatih, dan pelatih dengan gelar yang bergengsi. Semua dicatat dengan gelar. Entah berapa jumlahnya, mungkin dia sendiri akan mengetahuinya. Untuk itu kita mulai obrolan kita dengan legenda Persib ini. Selamat siang Kang Janur, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Janur, selama ini orang melihat Kang Janur adalah sosok sukses. Dari pemain sehingga asisten pelatih dan pelatih selalu membawa gelar juara. Mungkin 30 tahun ke depan gak ada lagi orang seperti Kang Janur nih. Akan bisa menceritakan bagaimana akan bisa meraih itu semua. Ya Boboto yang belum tahu juga menjadi tahu. Oke, kalau ditanya jumlah juara atau jumlah piala yang Dari mulai pemain ya? dari mulai pemain sampai pelatih, ya kemarin pelatih Persib lumayan banyak lah, boleh dikatakan banyak, mungkin berapa ya? Ya yang pasti yang saya tahu, yang saya ingat ya, juara sebagai pemain 3 kali barangkali sebagai pemain Persib ya, di Perserikatan 86, kemudian setelah itu ada turnamen di luar di Sultan Hasanah Bolkiah di Brunei, itu juga juara. Saya juga juara sebagai pemain, dan yang ketiga adalah Perserikatan tahun 1990. Ya, itu 3 sebagai pemain. Kemudian beranjak sebagai asisten pelatih. Waktu pelatihnya adalah Pak Thohir 2 kali. Di 94 itu adalah perserikatan terakhir. Kemudian di 95 ada Liga pertama. Liga Indonesia Perdana ya. Liga Daniel ya waktu itu. Liga Daniel maksudnya. Ya, itu. Kemudian setelah menjadi pelatih di tahun 2014, saya bisa juara di Liga 1 2014. Liga Indonesia, kemudian Piala Presiden 2015-nya, kemudian sebelum itu ada piala yang relatif kelasnya agak di bawah, yaitu Piala Wali Kota Padang, kemudian Celebes Cup. Itu jumlahnya jadi berapa? 3 tambah 2 tambah 4 ya, segitulah kira-kira. 7 atau 8 ya? Ya 8 lah kira-kira ya. 5 tambah 9 ya. Kang, tidak ada lagi orang akan bisa mengulang prestasi Akang ya. Kira-kira bagaimana sih akan bisa meraih banyak gelar seperti itu? Ya, yang pasti saya selalu bekerja total ya, dengan penuh keseriusan, dan yang pasti total lah ya, baik ketika sebagai pemain ataupun sebagai pelatih. Jadi fokus sehingga ya, betul-betul diperjuangkan. Oke. Ya. Nah kan dari gelar-gelar itu, gelar mana yang paling monumental dan paling berkesan buat Akang? Ya sebetulnya kalau dipilih ya, dari tadi 9 juara itu, mungkin kalau saya harus memilih yang paling monumental, barangkali juara 86 sebagai pemain dan juara Liga 1 di 2014 sebagai pelatih. Alasannya apa? Alasannya begitu monumental. Alasannya banyak pemain Persib yang ingin juara ya sebagai pemain, tapi tidak semuanya kesampaian. Dan saya bisa mencapai itu, dan lebih spesial lagi barangkali karena kala itu Persib menunggu untuk menjadi juara itu selama 21 tahun. Karena 25 tahun. Sorry, 25 tahun karena terakhir itu 61. 61 baru ketemu lagi di 86, berarti 25 tahun. Jadi saya sangat maklum ketika euforia masyarakat Bandung waktu itu udah sebutannya sebagai Boboto atau belum ya nggak tahu tuh, saya lupa. Yang pasti supporter Bandung sangat girang, sangat sukacita dengan gelar itu,
dan saya pun terbawa emosi kala itu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa sebagai pelatih di 2014 itu juga spesial buat saya karena memang sama juga banyak silih berganti pelatih yang menukangi Persib dari lokal sampai asing. Ya, dan keinginannya juara, apalagi tuntutan Bobotoh kan selalu juara dan lama sekali nggak kesampaian. Dan waktu itu 19 tahun juga dari 1995 ke 2014 ya, 19 tahun juga nggak juara. Jadi ketika saya bisa membawa Persib juara sebagai pelatih, luar biasa girangnya. Itu barangkali. Kan dari rangkaian gelar-gelar juara itu kalau kita bedakan ya, tiap tahun mungkin berbeda, tiap era pasti berbeda, tapi pasti akan juga punya pendapat tentang waktu akan pegang tim juara sebagai asisten pelatih dan pelatih, mana di tim itu yang lebih bergigi, lebih punya kedalaman skuad yang bagus, yang lebih mumpuni gitu. Ya 2014 itu kalau menurut saya, karena saya 2014 menyiapkan tim itu atas pelajaran atau pembelajaran dari tahun sebelumnya. Jadi 2013 saya bisa mengangkat Persib dari ranking yang tahun sebelumnya di bawah dan kemudian menjadi ranking nomor 4. Tapi banyak sekali kekurangan di situ sehingga kalau saya ingin juara di 2014 di tahun berikutnya tentunya saya harus menyiapkan tim ini dengan sebaik mungkin. Jadi saya betul-betul merekrut pemain waktu itu sesuai dengan kebutuhan, dengan pola yang ingin saya usung, kemudian dengan kedalaman yang cukup juga gitu. Jadi saya kalau ditanya soal itu, jadi menurut saya 2014 yang paling berkesan ya. Ya. Oke, tapi di luar itu seperti apa 2014 sehingga akan bilang berkesan? Mungkin ada hal lain di luar tadi akan ceritakan rekrutmen, konsep gitu. Mungkin di luar lain yang bisa mendukung akan jadi juara. Ya pastinya pasti ya dukungan dari supporter, dukungan dari Bobotoh luar biasa karena Bandung beda sekali dengan kota-kota lain. Bahkan Bobotoh ini bukan hanya orang Bandung tapi Jawa Barat ya, semuanya mendukung. Itu menjadi modal terbesar kami sehingga pemain itu setelah saya siapkan secara materi cukup bagus, kemudian saya siapkan dengan United, dengan keluargaan, dengan kebersamaan yang cukup bagus, disupport oleh Bobotoh yang luar biasa sehingga motivasi pemain juga ketika bertanding di lapangan pasti mereka ingin total. Ya, oke. Tim ini disiapkan 2 tahun lah, Kang. Ya. 2013-2014. Ya. Kata kuncinya apa sehingga ini bisa berhasil? Kebersamaan dan mental pemain. Saya pikir itu yang menjadi perhatian saya karena ketika pemain sudah merasa sama-sama bersatu, punya satu keinginan, tidak ada yang ingin mencederai rasa kebersamaan ini. Saya pikir semuanya sama-sama punya keinginan yang sama. Saya pikir itu pasti berhasil dan itu yang terjadi di 2014. Tapi kan kalau kita lihat rangkaian sebelumnya 2013 itu semacam fondasi aja. Ya, seperti itu karena saya lebih meneruskan pelatih sebelumnya. Artinya di situ di tahun 2013 banyak pemain yang sudah lama membela Persib, ya, oleh dikatakan mungkin sudah lebih dari 5 tahun, katakanlah seperti Ate, kemudian Haryono, ada Maman, ada Erlangga, banyak sekali pemain yang sudah lama di Persib dan saya merasa ada yang harus diperbaiki dari itu. Gitu. Apa yang harus diperbaiki? Penyakitnya apa sehingga kita lama menjadi juara dan ketika akan datang cuma butuh 2 tahun? Apa sih penyakitnya sebenarnya? Ada 2. Secara teknik saya pikir cara bermain Persib ya, saya pikir itu yang menjadi konsen saya untuk merubahnya. Dan kedua yaitu tadi soal kebersamaan tadi. Terkesan pada tahun sebelumnya masih ada penyakit yang dibawa dari tahun-tahun sebelumnya seperti ada gap-gap, ada blok A, blok B, blok C, itu yang harus saya segera perbaiki dan itu yang terjadi yang saya perbaiki di 2014 itulah saya membawa pemain-pemain yang sudah saya tahu secara attitude pemain itu, saya tahu karakter pemain itu dan saya boyong ke sini dan mereka bersedia dan itu semua bisa merubah situasi dalam lapangan. Oke, itu pemainnya akan bawa. Tapi bagaimana akan merubah blok A, blok B, blok C itu sehingga mereka akhirnya masuk ke akang, blok-blokan itu bisa hancur gitu. Ya itu apa tadi. Yang akan suntikan sebenarnya? Ya itu tadi di samping saya menjuntikkan secara face to face, secara omongan, tapi ya, pasti yang kalau menurut saya kalau kayaknya ini nggak bisa dua ya itu tadi saya eliminir, saya ganti, artinya
saya bisa melakukan penggantian pemain. Ada beberapa pemain yang menurut saya ini akan menjadi penyakit ya, dan kemudian itu yang saya lakukan. Jadi artinya tidak betul juga kalau dibilang bahwa putra daerah akan jadi menguatkan situasi di dalam tim gitu. Di era sepak bola sekarang saya pikir enggak. Siapapun saya pikir ketika dia punya mentalitas bagus, punya keinginan bagus untuk membela tim manapun, profesional ya penting itu. Saya pikir tidak hanya milik pemain daerah. Artinya memang jauh berbeda dengan ketika skuad terakhir juara tahun 94-95 ya. Ketika itu semua mayoritas adalah pemain lokal. Semua pemain lokal, semua pemain yang dibina di internal Persib. Saya pikir itu bedanya. Jadi tahun-tahun sekarang, era sekarang di sepak bola profesional itu tidak berlaku lagi ya? Tidak berlaku lagi karena bukan hanya di Indonesia, di manapun terjadi seperti itu. Oke, itu sebabnya akan sekarang enaknya pindah ke satu klub ke klub lain gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi kita tidak usah takut ketika kita datang ke satu tempat, kita akan takut dengan pemain daerah itu sendiri atau ada dapat ancaman dari mantan-mantan itu. Saya pikir enggak, karena sekarang eranya era profesional dan sudah jauh berbeda. Yang penting kinerja positif ya, bisa membuat tim jadi berprestasi kan ya? Ya. Oke. Boboto, menarik sekali obrolan dengan legenda Persib yang satu ini. Nanti di sesi kedua kita akan bertanya lagi yang lain yang lebih menarik.